tetap nuansa kita kalau ba'da subuh itu belajar, namun izin ya untuk proses talakinya kita tangguhkan dulu karena di pagi ini saya ingin kita tetap melanjutkan khataman tapi tetap dalam rangka belajar. Maksudnya gimana? Kita khataman tapi sambil kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca Al-Quran, yang insya Allah kesalahan-kesalahan itu kita bukan hanya bahas dari segi hukum tajwid saja, tapi dimulai dari pengucapan dan pelafalan huruf-huruf hijaiyah yang sering kita baca. Karena pada hakikatnya satuan terkecil dalam membaca Quran dari hukum tajwid itu sendiri adalah huruf. Ya, apabila huruf ini keliru teman-teman sekalian, tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka ini kesalahan yang bukan kesalahan yang kecil, tapi termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang sedang kita baca. Ya, jadi yuk ya, sambil kita perbanyak kuantitas kita dalam membaca ya, tapi juga quality atau kualitas bacaan kita harus kita indahkan. Diindahkan dengan cara bukan hanya mengindahkan dengan cara memperbagus nada, irama dan lagu, tapi yang lebih dari itu adalah keutuhan huruf yang kita baca. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih suka ketukar baca huruf-huruf, baik yang itu bentuknya mirip ataupun yang bunyinya mirip, nah namanya mirip tentu saja beda. Ya. Jadi kalau beda itu penting untuk kita ketahui perbedaannya. Dan dalam pelafalannya jangan sampai sama. Ya. Sebelum kita mulai, boleh untuk dibantu share teman-teman sekalian. Di pojok kanan layar bawah HP teman-teman, di sudut pojok kanan layar bawah HP teman-teman sudah terdapat tanda panah. Silakan teman-teman klik tanda panah untuk share tersebut. Nanti akan keluar tulisan posting ulang. Tulisan posting ulangnya silakan teman-teman klik. Setelah itu sebelah kanannya ada logo WhatsApp. Nah, silakan diklik logo WhatsApp-nya dan share ke status WhatsApp teman-teman. Jelas? Setelah itu, bagi teman-teman yang lagi santai, jari jemarinya lagi nganggur, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan jari jemarinya, nah boleh sambil dibantu ketuk-ketuk layar HP-nya seperti ini. Nanti akan keluar simbol-simbol hati. Ketuk-ketuk layarnya selama mungkin. Ya, gak usah cepet-cepet tapi istiqomah. Itu akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas. Semakin banyak yang jumlah like-nya, itu yang menjadi pertimbangan untuk algoritma TikTok menyebarluaskan live ini kepada lebih banyak akun-akun di TikTok, sehingga makin banyak yang dia lagi scrolling muncul live kita, dia penasaran, ini masih lihat dari luar nih, belum ngeklik nih, dia klik nih, terus ternyata lagi ngaji. Dia yang asalnya nggak niat ngaji buka TikTok, jadi ibadah. Kenapa? Jadi belajar baca Quran. Dan teman-teman yakinilah, banyak teman-teman sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kami sejak lama, itu awalnya bukan mencari dengan sengaja live ngaji, tapi muncul tiba-tiba. Betul atau tidak? Kalau betul boleh komen iya di kolom komentar. Oke? Oke, baik. Sekarang kita mulai. Kita masih di ujung ayat ayat juz 13 teman-teman. Ya, ini baca 2 ayat langsung masuk ke juz 14. Ya. Nah, silakan dibuka halaman 262. Ya, Quran surah apa? Surah Al-Hijr. Ya, dimulai dari ayat 1 tentu. Kami akan baca secara perlahan dan nanti beberapa huruf dan hukum tajwidnya kita akan sampaikan beberapa kekeliruan kesalahan yang seringkali terjadi. Biar apa? Biar teman-teman kenal bunyi salah, sehingga teman-teman tidak akan tergesa-gesa dalam melafalkan dan lebih hati-hati ketika baca Quran. Ya, bukan asal ngebut, bukan asal khatam, bukan asal cepat. Ya, saya izin ngomongnya pelan-pelan seperti ini teman-teman, karena kalau ngomongnya terlalu cepat, ini ketenggorokan jadi gatel. Ya,
masih batuk soalnya ya. Jadi izin kalau misalnya ngomongnya agak berjeda-jeda. Oke? Sip. Kalau gitu kita mulai saja. Kita baca perlahan-lahan. Saya izin pandu dari sini. Teman-teman boleh ikuti, insya Allah ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Selesai juz 13. Sekarang ini sudah masuk ke juz 14. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Oke, kita akan bahas hukum tajwid yang sebenarnya ini sering dibahas oleh banyak teman-teman kita yang live TikTok yang lain. Cuman ini kita akan bahas bagian yang lain. Kesalahan yang sering kali terjadi pada hukum tajwid ini. Saya izin kasih tanda pagar warna hijau dulu ya, biar kita tahu mana kalimat dan bahasan yang sedang kita bahas ya. Oke, perhatikan teman-teman. Pada kalimat ini ada huruf yang ditandai dengan warna hijau. Ada nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Ini hukum tajwidnya namanya ikhfa hakiki. Cara bacanya samar, dengungkan selama 2 harokat. Ditandai dengan warna hijau. Ini sudah sering banyak dibahas oleh live-live yang lain juga. Ya, namun saya akan membahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki ini. Saya izin buka pakai buku panduan saya, belajar huruf hijaiyah. Ya, kita buka halaman nun sukun. Nama hukum tajwidnya tadi apa? Nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki ini. Bab halaman nun sukun bersukun. Ketika hukum tajwid ikhfa hakiki tadi ada nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Kesalahan yang ingin kita bahas adalah banyak orang yang dia melafalkan kesalahan poin 4. Tidak diperhatikannya kadar tebal tipis dengungannya. Maksudnya gimana? Jadi ketika nun sukun atau tanwin ini berjumpa dengan 15 huruf ikhfa ini, itu akan menjadi ikhfa hakiki. Tapi nanti teman-teman harus perhatikan, ada yang ketika dia samar dengung dan tahan 2 harokat ini, ada yang dilafalkan dalam keadaan tebal atau dalam keadaan tipis ketika samar. Kenapa? Karena ternyata ikhfa hakiki itu bukan hanya sekedar samar dengung ditahan 2 harokat, tapi samar plus dengung ditahan 2 harokat dan sambil bersiap melafalkan huruf berikutnya. Nah, begitu. Ya, jadi bukan hanya asal samar kalau kita pengen lebih memaksimalkan bacaan kita. Contoh, ya di sini huruf qaf itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis teman-teman sekalian. Coba ya, huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Nah, yang belum tahu, teman-teman nanti boleh lihat di sini. Ya, nih. Kita buka halaman huruf qaf dulu. Tuh. Huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim.
Tafkhim itu artinya tebal. Nisbi itu di beberapa keadaan huruf qafnya dibaca tipis. Tapi dalam keadaan yang tadi qafnya dia dibaca tebal. Oke, berarti ikhfanya kalau misalnya dia ikhfa hakikinya kalau misalnya dia bertemu dengan huruf yang tebal, maka dia harus dibaca tebal. Bagaimana caranya? Caranya huruf yang tebal itu punya sifat namanya isti'ala. Isti'ala itu kalau kita ini ibaratkan lidah, pangkal lidahnya diangkat ke atas. Pangkal lidahnya diangkat ke atas, bukan di bawah. Beda nggak bunyinya? Kita coba praktekkan. Nih, kalau kita melafalkan ikhfa ini dalam keadaan yang tipis, tanpa mengangkat pangkal lidah, bunyinya seperti ini. Mingko. Tapi kalau kita angkat pangkal lidah, menebalkan huruf, menebalkan ikhfanya, maka bunyinya seperti ini. Mingko. Yang awal mingko, yang lebih tepat mingko. Terasa perbedaannya teman-teman? Ya, jadi ketika dibaca tidak mingqoryatin, tapi tebalkan ikhfanya. Mingqoryatin. Paham? Nah, biar bacaan kita terupgrade. Ketika hataman, bacaannya lebih terjaga, lebih maksimal. Jadi hatamannya dapat, perintah Allahnya tertunaikan. Apa? Bacaannya harus tartil. Nah ya, oke. Sip, lanjut lagi ya. Bismillah. Kita ulang, biar nanti kita praktekin barang-barang yang tadi kita bahas. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Perhatikan di penggalan yang saya tandai kalimatnya dengan warna kuning. Ini sering kita bahas. Semoga teman-teman yang sudah tahu tidak bosan. Kalau bosan pun tidak apa-apa. Tapi saya akan bahas lagi karena ini ada kesalahan besar. Saya tandai dengan warna merah pada huruf ini. Ya. Ini namanya hurufnya apa? Huruf qaf. Ya, ini namanya adalah huruf qaf. Huruf qaf ketika dilafalkan fokus di huruf qafnya ya. Kita lagi bahas huruf qaf dulu, ya. Nah, huruf qaf yang kita lafalkan tadi, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ada kesalahan besar. Dan ini sering dipraktekkan ketika kita baca, tapi kita nggak ngeh. Ya. Oke, ini namanya huruf qaf. Kesalahan huruf qaf yang sering dilafalkan ketika dia berharokat ketika kita lagi baca Quran. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian apa? Oke. Kita buka halaman huruf qaf nih. Halaman 26 di dalam buku. Qaf ketika berharokat, salah satu kesalahan besar yang sering kali terjadi adalah teman-teman sekalian, poin ke-1. Apa? Sering kali tertukar dengan huruf kaf. Nah, ya. Tuh. Iya atau tidak? Kalau teman-teman ada yang juga merasakan hal yang sama, huruf qafnya sering ketukar sama huruf kaf, boleh komen saya. Kenapa kok bisa ketukar? Karena huruf qafnya keluar percikan nafas. Ya, maksudnya gimana? Contohnya di kalimat ini huruf qaf. Huruf qaf itu nggak boleh keluar nafas. Banyak di antara kita keluar nafasnya. Contoh, bil ufuki.
Nah itu nggak boleh ada itu nggak boleh. Nggak boleh. Bil ufuki. Nah jangan. Kenapa nggak boleh begitu? Salahnya besar. Itu huruf kaf. Nih. Maka pertanyaannya, qaf dan kaf itu kenapa sering kali tertukar? Nih pertama, kalau kita bahas dari segi sifat, qaf itu nggak boleh keluar nafas. Tuh, salah satu sifatnya namanya jahr. Jahr itu artinya tertahan nafasnya. Ya, sedangkan kalau kita lihat sifat dari huruf kaf, nah ini ya, nih sifat dari huruf kaf itu poin 1 namanya kebalikannya, hams. Dia mengalir nafas dengan karakter percikan saja, tuh. Ya, nah gimana caranya biar qaf kita ketika kita melafalkan qi itu tidak menjadi ki. Caranya gimana teman-teman sekalian? Caranya lafalkan huruf qaf teman-teman dari makhrajnya. Siapa yang ketika belajar huruf hijaiyah selama ini hanya mengenal bentuk huruf, boleh komen saya. Nggak belajar di mana tempat keluar, nggak belajar gimana karakter bunyinya, belum belajar gimana sifatnya. Nah kita pelajari ya pelan-pelan. Oke. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj teman-teman. Nah, tempat keluar dari huruf qaf itu dari pangkal lidah. Disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Sedangkan kalau kita lihat huruf kaf itu hampir sama. Di mana tempat keluarnya? Dari pangkal lidah. Ya. Nempelnya ke langit-langit yang bukan cuman lunak, tapi langit-langit keras juga. Nah, di situ letak perbedaannya. Salah sedikit, huruf yang keluar bisa beda. Bangga kebayang, jangan dibayangkan. Kita lihat, nah gambar. Ya, yang saya tunjuk ini, yang saya tandain, yang ini nih, ini langit-langit keras. Yang dalam ini langit-langit lunak. Nah, qaf ini nempel semuanya, si lidah dalam pangkal lidahnya yang ini nih. Nah, lihat, semuanya nempel ke langit-langit lunak. Lihat titik berwarna putihnya. Kita bandingkan dengan huruf kaf. Nah, kita lihat ya, kita bandingkan pelan-pelan ya. Ini kaf, ini qaf. Lihat titiknya. Ini kaf, pangkal lidah nempel antara langit-langit lunak dan keras tuh. Ya ini kaf, maka keluar percikan nafas. Kaf itu lebih luar. Ka, ki, ku. Qaf, sret, lebih dalam. O, ki, ku. Beda nggak bunyinya? Yang ini karena agak keluar kaf, keluar percikan nafas. Ka, ki, ku. Kalau qaf lebih dalam sedikit, lihat ya perubahannya ya. Cus. Nah, ko, ki, ku. Jadi ketika kita praktekkan, kalau teman-teman masih ngerasain qaf teman-teman keluar ada becek-becek nafas, berarti apa tandanya? Tandanya makhrajnya kurang dalam. Maka jangan sampai dibaca bil ufuki, kurang dalam berarti pangkal lidahnya. Seharusnya bil ufuqi. Bil ufuqi, bukan bil ufuki. Paham sampai sini? Ya, praktekkan ya. Coba sebelum lanjut. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Ya, perhatikan yang saya baca. Lil muttaqina. Fokus pada qafnya. Biar fokus kita nggak bercabang dulu. Lil muttaqina. Kira-kira bacaan yang barusan salah atau benar? Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Salah ya? Salah, Masya Allah. Terima kasih atas responnya. Salah, keren. Kenapa? Karena qafnya jadi kaf. Ya, oke. Lanjut lagi misalnya ini ya. Mana bacaan yang tepat? Contoh 1 atau contoh 2? 1. Famulakihi. 2. Famulaqihi. Nah, kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Yang contoh 1, yang contoh 2. Oh, Masya Allah.
Ya, luar biasa nih. Udah pada pinter, udah pada hebat, udah pada ngeh. Yang betul jawaban nomor 2. Ya, keren. Sip. Tinggal dipraktekin pelan-pelan dalam bacaan. Hatamannya jangan cepet-cepet. Yang udah dipelajarin dipraktekin sama dibacaannya ya. Iya enggak? Kan udah tahu, udah belajar. Ya, jadi jangan sampai minas sodiqina. Tapi kita baca minas sodiqina, qina. Lanjut ya. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Inna nahnu nazzalna. Nah, di sini hati-hati juga. Saya langsung perhatikan kalimat berikut ini. Ya, di kalimat berikut ini tadi ada kesalahan besar dan ini sering kali terjadi. Inna nahnu nazzalna. Apa yang salah? Fokus di kalimat ini. Saya tandai dengan warna merah. Kalau ada yang di blok warna merah berarti itu ada kesalahan besar di sana. Ini namanya huruf H. Kalau saya sering sebut dengan H kecil. Tapi sebahagian di antara kita ada yang bilang H pedas. Kesalahan H kecil sukun tadi itu udah pada pintar, udah pada komen di kolom komentar, keren. Ya, yang sudah tahu hitung-hitung sambil murojaah ya. Tadi H kecil sukun yang kita lafalkan kesalahannya apa? Dibuka di halaman buku saya di halaman 15. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil sukun, teman-teman sekalian apa? Poin kedua. Ini yang akan kita bahas. Kenapa? Yang karena tadi kita fokusnya di kesalahan kedua apa? Seringkali tertukar dengan huruf kho bersukun. Sepakat atau tidak? Kalau sepakat boleh komen iya. I-Y-A. Sepakat atau tidak? Sebagian di antara kita masih sering melafalkan H kecil tertukar dengan huruf kho. Selain memang H kecil dengan huruf kho bentuknya mirip, ya, yang satu nggak ada titik, yang satu ada titik, satu lagi memang bunyinya juga mirip. Nah, ini harus ekstra teman-teman perhatikan baik-baik, termasuk juga saya. Ya. Nah, kenapa bisa H kecil ini seringkali tertukar dengan kho, teman-teman? Karena lagi-lagi H kecilnya tidak dilafalkan dari makhrajnya. Ya, kita bandingkan perbedaan H kecil dan kho ya. Mau? Nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, sok belajarnya dikenali huruf-hurufnya. Ya. Oke, kita mulai dari H kecil. Nih. H kecil makhrajnya, tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Bunda, abang, kakak sekalian. Ketika dia dilafalkan, dia memiliki karakter sifat, salah satunya nafas yang karakternya berbisik alias lembut. Contohnya hi, clear bersih. Sekarang tengah tenggorokan tuh di mana di sini? Nah, oke, sip ya, tengah tenggorokan. Karena nanti ada pangkal tenggorokan, ada ujung tenggorokan di sini. H kecil tengah-tengahnya. Sekarang, kenapa suka tertukar dengan huruf kho? Karena makhraj huruf kho berdekatan sekali dengan huruf H. Di mana? Di tenggorokan paling atas atau ujung tenggorokan atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Kalau tadi kita sudah ketahui H kecil dilafalkan di sini, banyak orang melafalkan terlalu ke atas, keluar, terlalu ke ujung. Di sini nih, alhasil jadi apa? Kho dia. Ya. Kho itu karakter nafasnya agak keresek-keresek, agak kayak ngorok walaupun bukan ngorok ya. Agak kasar. Contoh, kalau H kecil kan clean. Kalau kho kalau H kecil Oke, kita coba contohkan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nih, misalnya kita baca yang ini untuk H kecil, nanti untuk huruf kho yang ini. Nah, biar pelan-pelan. Perhatikan ya. Oke. Saya kecilin dulu sedikit. Nah, ini kho. Oke, yang ini H. Nah,
Perhatikan yang H yang ini nih, H kecil nih. Tengah tenggorokan mengalir bisikan dengan lembut. Ah, ah. Ya, kalau huruf yang ini, ah, ah, ah. Paham? Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan H kecil, misalnya kita ambil contoh di buku saya juga. Nah, misalnya di kalimat ini, jangan sampai dibaca takhtiha, takhtiha. Tapi kita baca tahtiha, tahtiha. Paham? Ya Allah, semoga teman-teman yang menonton live ini sambil bantu tap-tap layar, sambil support live ini, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Karena dengan itulah live ini bisa tersebar luas atas izin Allah dan wasilah ikhtiar teman-teman. Oke, sekarang kita baca yang ini. Ini minimal kalimat ini 17 kali kita baca dalam keseharian kita. Kalau bulan Ramadan lebih dari 17 kali saya yakin. Ya. Nah, tapi apakah pernah kita indahkan Al-Fatihah rukun dalam sholat? La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Apakah masih ada yang tertukar seperti ini? Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Tetot, salahnya bukan main. Harusnya clean, lembut. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Paham? Coba, paham nggak? Boleh komen dulu ya, teman-teman yang paham. Boleh komen di kolom komentar paham gitu ya. Biar nanti kita uji pemahaman teman-teman. Paham? Baik. Ya, misalnya di kalimat ini, apakah bacaan saya benar atau salah? Boleh komen ya. Rihlata, rihlata, rihlata. Benar atau salah? Benar atau salah? Rihlata. Tip. Jawabannya adalah benar. Keren teman-teman. Dibiasakan telinganya ya. Biar tahu teman-teman ketika baca tuh nggak akan cepet-cepet bacanya. Karena diperhatiin bukan cuma hukum tajwid aja, tapi huruf satuan terkecil dari baca Quran. Keren, Masya Allah ya. Satu lagi, coba dua lagi ya. Coba yang ini. Bunda, abang, kakak sekalian, ini salah atau benar? Ayah sabu, ayah sabu, ayah sabu. Salah atau benar? Masya Allah ya, lihat ya, salah katanya. Mantap, kerasa ya bedanya ya. Nah, teman-teman berarti sudah mulai semakin kenal dengan huruf, bukan cuma mengenal hanya bentuk, tapi karakter bunyi. Oke, satu lagi, Bunda, pilih mana yang tepat H kecilnya. Oke, contoh yang satu atau contoh yang dua. Satu, ahsani. Dua, akhsani. Yang mana? Satu, ahsani. Dua, akhsani. Mana yang lebih tepat antara satu atau dua tadi? Masya Allah, kita lihat jawaban terbanyak ya. Satu. Jawaban yang paling tepat adalah satu. Pelan-pelan ya. Oke, nanti kalau teman-teman kurang ya, pengen latihan benar salah lagi kayak tadi, semuanya udah ada di buku. Buku saya sudah ada 116 video yang bisa dimaksimalkan untuk dipelajari. Durasinya 5-15 menit satu video. Jadi di sini jangan sampai kita baca inna nahnu ya, tapi clean, bersih.
Oke. Sambil kita lanjutkan lagi ya. Inna Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ustadz ngantuk, bukan ngantuk Bunda. Suara saya lagi batuk Bunda. Ya, lagi ada asmanya, ada sesek-seseknya. Tadinya saya nggak akan live. Ya, ini kalau saya terlalu powerful, kepancing gatal batuknya, kepancing juga si seseknya. Nah, jadi diikuti saja ya. Bukan ngantuk Bunda. Insya Allah tidak ngantuk. Ya, lanjut. Ya. Nah, jadi teman-teman silakan ya upayakan bantu tap-tap layarnya. Saya di sini juga berjuang, saya berikhtiar. Semoga teman-teman melakukan hal yang sama. Ya, itu bukan cuman hanya beberapa orang saja. Lanjut. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. Yuk bahas lagi ya. Jadi saya izin pelan-pelan ini teman-teman ya. Kalau teman-teman dengar detail bunyi saya, kalau saya nafas ini ada bunyi ngik 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 ya. Kalau asma tuh gitu, kalau lagi sesak tuh nafas tuh ada ngik 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 gitu. Cuman mungkin gak kedengeran aja dari sana. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Di sini kita mendapati ada huruf ta, bentuknya seperti mangkok, ada titik duanya. Nah ini namanya huruf ta. Kalau titiknya satu itu huruf nun. Ya, ini huruf ta. Oke, perhatikan. Ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta sukun. Jadi saya izin di sini fokus ke huruf ke kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Detail fokusnya ke warna hijau. Ya. Ta sukun ini teman-teman, salah satu kesalahan dan yang barusan kita baca ya, adalah apa? Ada yang kenapa ta sukunnya tadi kita warnai ada salah di sini? Ada kesalahan kecil ya. Saya izin buka dari buku saya. Teman-teman silakan buka halaman 75. Ta sukun ketika dilafalkan, yang tadi kita lafalkan, apa kesalahannya? Poin 2. Memantulkan suara huruf ta. Ya, ketika sukun. Contohnya gimana? Contohnya begini. Nusibat. Ada bunyi-bunyi di ujung. Kerasa nggak? Nusibat. Nah, itu nggak boleh ada. Kenapa? Karena huruf ta punya sifat. Nih, perhatikan. Ta punya sifat.
Ada 5 sifat dari huruf ta. Kita lihat deh dari poin 1 sampai dengan 5 ada nggak sifat kolkolah? Nggak ada. Jadi yang masih suka mantul-mantulin huruf ta, please mulai sekarang dilatih untuk ditinggalkan. Yang punya sifat punya sifat kolkolah, huruf hijaiyah, itu cuma 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qof. Abe, aje, ade, alto, ako. Ta, tidak ada pantulan. Yang harusnya muncul dan terhighlight dari huruf ta ketika sukun adalah poin 1. Sifat huruf ta poin 1 namanya apa? Hams. Hams itu bukan berdesis ya. Desis itu nama sifatnya sofir. Sofir itu miliknya huruf sin dan sod yang karakternya es. Ta itu nggak punya sifat es, nggak punya sifat desis. Tadi saya lihat komentar masih ada yang bilang ta itu desis. Tetot ya. Ta itu hams, keluar nafas sedikit, percikan nafas. Maka kalau teman-teman perhatikan lagi, nih ta sukun, selain dia nggak boleh mantul, lihat poin 1, jangan sampai dilafalkan berlebihan sehingga keluar bunyi seperti es. Tuh. Kita bahas langsung sekalian deh. Ya, nah jadi jangan sampai dibaca yang pertama ada pantulan nusibat, atau kita baca ada bunyi es nusibat. Harusnya gimana? Nusibat, nusibat, nusibat. Jadi dipercikan aja nafasnya. Ya, oke. Contoh, ya, sampai sini dulu, paham nggak? Yang paham boleh komen paham ya. Biar kita bacaan khatamannya lebih tenang dalam membaca, lebih kalem dalam membaca, ya, gitu. Fokusnya di bacaan, rapih bacaannya. Bukan cuma sekedar indah dari hukum tajwid dan nada, tapi bacaannya hurufnya jelas. Jelas sejelas-jelasnya hurufnya. Nggak samar-samar bunyinya. Oke, ya. Oke, kalau paham, coba bacaan saya yang sekarang ini salah atau benar? Perhatikan. Mat robatin, mat robatin, mat robatin. Coba, yang barusan salah atau benar? Widih, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah nih, masih ada yang jawab salah benar. Gimana nih beda-beda jawabannya? Ayo, ini benar salah. Mat robatin. Ini banyak yang jawab benar, banyak juga yang jawab salah. Yang mana dong yang benar? Yang salah, teman-teman. Teman-teman perhatikan detil bunyinya. Ada bunyi e, enggak di belakang. Mat, mat. Ada percikan nafas disertai e tapi. Mat robatin, jangan ada e. Ya, yang jadi apa pelafalannya salah. Lagi, coba. Yang ini ya. Ini salah atau benar? Tatsba'uha. Ini udah nggak ada pantulan nih. Tatsba'uha. Ini salah atau benar? Oh, pelan-pelan. Dinikmati proses detail belajar bunyinya ya. Ini salah atau benar? Tatsba'uha. Tuh, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Gimana ini beda-beda? Ini salah bunda yang barusan. Kenapa? Tadi udah kita bahas di atas. Poin 1. Ta sukun dilafalkan jangan sampai keluar bunyi es. Es itu, bunyi es itu punyanya huruf sin dan sod. Namanya desis sofir. Ta nggak punya sifat sofir. Harusnya gimana bacanya? Harusnya bacanya begini. Tatba'uha. Tatba'uha. Faham? Paham? Coba kalau paham satu lagi. Kita kuis lagi. Misalnya ini ya. Di kalimat ini ya. Ya. Mana bacaan yang tepat? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Oh, 3 pilihan nih. Seru nih ya. Yang 1. Atut rokuna. 2. Atut rokuna. 3. Atut rokuna.
Mana tak sukun yang insya Allah lebih proporsional? 1, 2, atau 3? Masya Allah, kompak luar biasa ini. Masya Allah, keren. Ya, yang 2 kenapa salah teman-teman? Atut rokuna, karena dia memantul tak sukunnya. Yang ketiga kenapa salah teman-teman? Atut rokuna, karena ada bunyi es. Nah, jadi teman-teman kenal bunyi-bunyi salah. Ketika teman-teman baca, walaupun sendirian, teman-teman akan lebih hati-hati dan lebih fokus bacanya. Ya, hataman juga akan lebih fokus, khusyuk. Gak akan kayak balapan motor, cepet-cepetan. Ya, jadi jangan sampai dibaca sukirot ataupun sukirot. Semua bahasan tadi teman-teman tasukun tinggal dibuka di buku saya ya. Halaman berapa teman-teman? Halaman 75. Semua bahasan dari atas sampai bawah, masalah benar salah, dicontohkan benar dan salah, itu ngulang lagi aja dari video QR code dalam buku. Totalnya 116 video buat teman-teman yang udah punya. Ya, yuk lanjut. Kita ulang ya. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmum mashurun. Udah aman berarti tasukunnya? Oh masih salah ya? Oh masih salah ya? Oh masih salah. Oh ulang atuh, saya salah ya? Oh ya ulang. Tasukunnya masih salah sobat-sobat ya. Kenapa tadi salahnya, tolong dikoreksi. Salah ternyata ya saya tadi ya. Oh masih ada bunyi S-nya. Siap. Kita benerin lagi. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmum mashurun. Udah bener yang ini? Alhamdulillah. Seneng ya belajar pelan-pelan begini ya. Hatamannya, bacaannya dapat, hurufnya juga dipelajari salahnya apa. Biar apa? Kuantiti bertambah ya. Oke, quality meningkat. Ya. Nah, banyak di antara kita ngejar lancar itu untuk bisa hatam, untuk memperbanyak kuantiti bagus, quality tapi perintah. Sekali lagi ya. Lanjut ya. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ syaitanir rajim. Teman-teman, nanya kurang 1 harokat. Ini ya. Ulang ayat sebelumnya. Mantap. Kalau yang itu salah beneran. Kalau yang barusan seriusan deh, salah beneran saya, bukan disalahin ya. Kita ulang. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Terima kasih. Lanjut. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ syaitanir rajim. Ada yang salah enggak? Enggak, tadi ada salah besar loh. Di ayat yang barusan kita baca ada salah besar loh. Ya, ada salah besar loh. Nah, saya persempit, di kalimat ini ada salah besar loh. Apa coba? Kalau ada kesalahan besar saya tandainnya bloknya warna merah ya. Nah, ini huruf apa ya? Ini huruf vo. Vo. Ya. Yang tadi kita baca bukan vo, teman-teman.
Apa? Yo, buka buku lagi ya, yang sudah punya buku saya, buka halaman huruf dha sukun. Ada di halaman 91 ya di buku saya yang udah punya buku. Dha ketika sukun, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi yang tadi dicontohkan. Kalau teman-teman nggak ngeh, kita bikin ngeh atas izin Allah. Poin 1. Apa? Tertukar dengan huruf. Tuh ada yang ngeh tadi ya. Zal, betul Bunda. Telinganya berarti sudah terbiasa nih mendengarkan, sudah mulai kenal huruf. Bukan cuma bentuk tapi bunyi. Ya. Ini zal. Yang kita harusnya baca adalah harusnya dha. Ya. Nah, kenapa huruf dha dan huruf zal tadi ketukar? Ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan dha dan zal masih suka ketukar? Boleh komen saya. Jujur, ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan dha dengan zal masih suka ketukar-tukar? Oke. Ya, contoh nih. Ya, di sini ini huruf dha. Ya. Bacaan yang keliru adalah dibaca seperti ini. Al-lamu. Harusnya gimana? Al-lamu. Kenapa dha dan zal sering kali tertukar? Jawabannya adalah, teman-teman, karena makhraj mereka sama persis, nggak ada beda. Ini makhraj dha, kita sandingkan dengan makhraj huruf zal. Sok, biar kenal sama huruf. Sok, biar kenal sama huruf. Kenalan sama huruf. Hukum tajwid kenal, huruf nggak kenal. Nih perhatikan, makhraj itu tempat keluar. Tempat keluar dari huruf dha, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, dia dari dilafalkan dari wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafaihima. Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Oke? Sekarang kita lihat makhraj huruf zal. Sama tuh, dari ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas. Bahkan detailnya sama, secara tipis-tipis tidak perlu ditekan kuat-kuat untuk huruf zal. Dha pun sama, secara tipis-tipis tidak perlu ditekan kuat-kuat. Lantas yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sifat tebal tipisnya. Dha, perhatikan, dha itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tuh di buku. Ya. Sedangkan zal, ya, zal termasuk ke dalam huruf yang tarkik. Tuh. Nah, bedanya apa? Kalau tafkhim, dia dibaca dengan suara yang karakternya tebal. Caranya gimana? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Tuh, seret. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya di poin ketiga di sifat huruf dha namanya isti'la. Artinya apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Tuh. Udah kenal belum sifat-sifat seperti ini? Nggak perlu hafal istilah, tapi pahami konsep. Sedangkan huruf zal, ya, sedangkan huruf zal tadi dia tipis. Tarkik itu apa? Kebalikan tafkhim. Dibaca dengan tipis atau suara yang ringan. Ditandai dengan apa? Ya, sifat poin ketiga. Apa nama sifatnya? Istifal. Terhampar pangkal lidah. Yuk dikenali. Jadi kalau huruf tebal, pangkal lidahnya naik. Kalau huruf tipis, kebalikannya, pangkal lidah turun. Naikin pangkal lidah dan tidak berpengaruh besar dalam pelafalan kadar tebal tipis. Contoh, ya. Oke, kita siapkan nih. Ya. Nih, misalnya, nah ya, ini zal sukun. Sekarang nanti ada dha sukun juga. Nih, teman-teman bisa pelajari pelan-pelan. Ya sudah punya buku, dibuka bukunya. Ya, oke, so. Nih, ya, saya pengen tahu kalau belajarnya huruf-huruf hijaiyah, peminatnya banyak atau enggak, atau cuma hukum tajwid aja. Nih, perhatikan. Yang ini tipis tanpa pakai pangkal lidah. Nah, sama makhrajnya ujung lidah, ujung gigi sari atas. Ya, kalau dha, ya, kalau dha, nampak depan sama. Yang ini dha, tapi lidah dalam naik. Tapi kalau zal, paham? Beda nggak? Coba setelah mendengar, beda nggak antara bunyi dha sukun dengan zal sukun? Ayo, beda atau sama?
Sama atau beda? Beda ya? Pelan-pelan. Jangan gerusak-gerusuk belajarnya. Ya, sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Ya, sudah kami sediakan semuanya. Ya, contoh kalimat ayat dan macam-macamnya ya. Contoh misalnya. Nih, Bunda, Abang Kakak, ya. Mana yang tepat ya? Kita udah belajar pelan-pelan tadi. Ya, sekarang kita coba cek. Ya. Apakah teman-teman sudah benar atau belum? Sudah paham atau belum? Bacaan ini benar atau salah? Ya. Wa'idhum. 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 Ya, pekakan pendengaran. Ya, saya ulang. Ini salah benar. Wa'idhum. Warna-warni kan jawabannya. Ada yang salah, ada yang benar. Nah, jadi kalau teman-teman belum bisa memastikan bagaimana bacanya bisa lebih tepat. Kalau teman-teman bunyi salah bunyi benarnya masih bingung. Ini salah, teman-teman. Yang jawab salah nih dominan salah. Masya Allah. Salah. Wa'id itu nggak pakai pangkal lidah, itu dzal, itu tipis. Angkat pangkal lidahnya. Wa'il. Beda bunyinya antara wa'idhum dengan wa'ilhum. Wa'idhum dengan wa'ilhum. Ya, yo lagi. Operator, sorry operator, ada itu. Oke, misalnya ini ya. Ada operator? Ada captcha tuh? Bentar ya teman-teman ya. Wah, operatornya ini mah tidur lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Di kalimat ini dho nih yang kita bahas, dho tebel dia. Mana bacaan yang tepat? Contoh 1 atau contoh 2? Yang 1, la talma'u. Yang kedua, la talma'u. Sok, didengarkan detil bunyinya. Ini huruf dho mana yang tepat? 1, la talma'u. 2, la talma'u. 1 atau 2? Masya Allah. 1 ya. Dimulai dengan memekakan telinga kita, tahu mana bunyi salah bunyi benar. Insya Allah teman-teman akan lebih peka. Ada alarm pas baca, gak tergesa-gesa. Ada proses latihan, ditelakikan kepada seorang guru. Next, khatamannya harus lebih dengan bacaan yang baik, bukan hanya baca asal cepat. Oke, keren teman-teman, Masya Allah ya. Paham ya? Nah, ini kita bahas baru 1 kesalahan, belum kesalahan yang lain. Jadi intinya di sini jangan sampai dibaca wa hafidnaha, tapi kita baca wa hafidnaha. Paham ya? Oke, ngerasa kalau teman-teman ngerasa live kayak gini harusnya juga banyak nih ya. Itu yang tilawah sudah banyak, yang bahas hukum tajwid sudah banyak, yang bahas huruf jarang ya. Nah, coba bantu untuk tap-tap layarnya ya. Bantu share-nya ya. Bantu tap-tap layar, jangan sampai berhenti. Kalau pengen konten-konten begini makin banyak. Lanjut. Oke, maaf ya. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب mubin. Maaf ya ketukar tuh, saya juga mau bilang munib tadi saya bilang.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من dotnya salah. Oh, ardu tuh kan. Yang ini beneran salah. Mana tadi yang ini ya? Terima kasih. Ya, yang ini beneran salah seriusan, bukan disalah-salahin. Makasih ya. Oke. Mana? Yang mana yang ini kan? Yang ini yang salah. Yang ini. Oke. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا Allah maaf ya. Semoga sayanya nggak fit begini tetap bisa ada manfaat ya buat kita semua ya. وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Ya, ada yang salah nggak? Kalau teman-teman fokus, teman-teman enggak. Min kulli syai'im mauzun. Keren teman-teman udah pada pinter ini mah belajar di mana teman-teman teh? Udah pada bisa tuh ya? Perlu dibahas nggak tapi? Atau nggak usah ada belajar aja? Udah pada pinter. Ya, Masya Allah. Teman-teman, ini huruf apa ini? Ya, yang saya tandai warna merah. Ini ada kesalahan besar. Ya, ini huruf apa ini? Ini huruf zai dalam keadaan harokat. Dan warnanya saya tandai dengan warna merah. Artinya apa? Ada kesalahan yang super duper besar di sini. Super duper besar, iya. Kenapa? Karena huruf ini ketukar tadi, zai. Ini namanya huruf zai. Zainya salahnya apa bang? Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang sudah punya buku saya, dibuka pelan-pelan. Ya halaman 82. Zai yang tadi kita baca, halaman 82. Ya kita lihat poin 1. Ini saya sering ulang-ulang. Kesalahannya apa? Desisan pada huruf zai berubah menjadi desisan yang menyerupai huruf sin. Nah, ada di sini yang baca huruf zai bunyinya masih nyaru-nyaru, nyampur-nyampur sama huruf sin ada. Ini saya kenapa sering saya ulang-ulang? Karena pada saat talaki banyak juga yang ini sering salah. Ada. Nah, ya. Contoh nih. Jangan sampai kita baca. Nah, ini ya. Jangan dibaca begini. Wan nasi'ati. Itu salah besar, teman-teman. Ya, harusnya wan nazi'ati. Nah, kenapa zai ini seringkali tertukar dengan huruf sin? Bahas. Ya, karena zai dan huruf sin makhrajnya sama. Kayak tadi zal dan dho, makhrajnya sama. Nih, tempat keluarnya sama teman-teman sekalian. Nah, ya. Kalau misalnya huruf zai, lihat makhrajnya. Sambil bantu tap-tap layarnya. Zai itu makhrajnya keluar dari ujung lidah sejajar atau mengarah ke ujung gigi seri bawah atau ke gigi seri bawah. Ya. Sin juga sama. Nih. Ya, tuh. Ujung lidah sejajar mengarah ke ujung gigi seri bawah atau ke gigi seri bawah. Nah, kalau sin mengalir desisan yang lembut. Kalau zai mengeluarkan suara desisan seperti lebah atau desisan yang tajam. Jadi secara makhraj mereka sama. Gimana? Gini nih. Lidah ke gigi seri bawah. Za dengan sa. Lantas yang membedakan apa? Kalau dho dan zal tebal tipis.
Kalau zai dan sin sifat apa yang beda? Nih, zai dengan sin, ya, sifat zai dengan sin dari poin 2 sampai dengan poin 6 itu sama semuanya, persis. Yang membedakan satu, ya, di poin 1 dari segi nafas, Bunda. Zai itu ketika dilafalkan dia berdesis dengan karakter mengalir suara tanpa nafas. Makanya karakternya nggak ada bocor bunyi angin. Zzz. Kalau misalnya huruf sin, Bunda, dia berdesis, toh, ya, sifat huruf sin ya, dia berdesis dengan mengalirkan suara disertai nafas. Nah, perihal yang satu pakai nafas, yang satu nggak pakai nafas, huruf yang keluar bisa beda jauh. Ya, penting nggak mengenal huruf? Bentuk huruf sudah kita ketahui, bunyi huruf yang mirip-mirip kita nggak ketahui atau belum kita perhatikan, cuman dari nafas. Kita buktikan. Kalau zai bocor nafasnya jadi sin. Saya akan contohkan transisi bunyinya ya. Perhatikan. Za, zi, zu, sa, si, su. Ya, sekali lagi perhatikan. Za, zi, zu, sa, si, su. Nafas doang, Bunda. Bedanya nafas doang. Ya. Oke. Sip. Jadi kenapa kalau teman-teman talaki di sini, saya minta tolong bacanya pelan aja, jangan cepet-cepet. Biar apa? Biar teman-teman bisa betul-betul memperhatikan apa yang teman-teman baca. Apa yang kita baca. Kayak saya juga tadi, saya pelan masih ada yang salah harokat kan? Sama saya juga, banyak salah. Nah, makanya karena kita sama-sama masih banyak salah, yuk kita saling mengingatkan. Sama-sama belajar ya. Jadi jangan sampai dibaca jadi kayak huruf sin. Paham? Tuh. Ya, coba ya. Praktek. Yang ini ya, perhatikan. Ya. Bacaan saya salah atau benar? Masakkaha. Masakkaha. Oh, kan kalau udah mengenal bunyi pasti dominan harusnya jawabnya salah. Tapi ada yang masih jawab benar. Ya nggak apa-apa. Yang penting dominannya jawabnya salah. Ya. Salah, udah jelas ini mah keluar nafas. Masak tuh nyampur sama es. Zak zak sak 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 sak. Oh. Ya, salah ya. Sip. Coba yang ini. Yang ini ya. Salah atau benar? Perhatikan. Zilzalaha. Zilzalaha. Ada 2 tuh huruf zainya. Benar atau salah? Zilzalaha. Oh, salah zai yang kedua. Zai yang pertama aman. Masya Allah, teman-teman detil sekali. Salah yang keduanya, wah, luar biasa teman-teman ini sudah mulai rinci ini ya, mengkoreksinya. Allah, Allah, Allah. Yang kedua salah ya. Ya, Masya Allah. Beda kan? Nah, sok dikenali hurufnya ya. Satu lagi deh, satu lagi ya. Mana yang betul? Contoh 1, contoh 2, atau contoh 3 di kalimat ini. Perhatikan. 1, Zulsilati. 2, Sulzilati. 3, Zulzilati. Yang mana? 1, 2, atau ketiga? Contoh 1, Zulsilati. Zulsilati. 2, Sulzilati. 3, Zulzilati. Oh, lihat pada komen 3. Alhamdulillah teman-teman. Teman-teman
pendengaran, penyimakannya sudah pelan-pelan dimaksimalkan. Tinggal nanti prakteknya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kenal bunyi salah dulu nih. Tinggal latihannya. Contoh, teman-teman kita tahu riba itu nggak boleh, salah. Tapi kita masih ada yang melakukan riba padahal dengan terpaksa. Dikit-dikit lepas, nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu. Daripada nggak tahu sama sekali karena nggak belajar. Betul? Kenali. Ya, yuk teman-teman sekalian. Balik lagi ya. Nah, ya Allah ya. Coba kita baca ya. Min kulli syai'in mawzun وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Hati-hati ya, zai dan qaf kita sudah bahas, jangan keliru, jangan jadi qaf jadi kaf, zai jadi sin. Birasikin, itu dua kesalahan besar. Jangan ya. Lanjut. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Teman-teman boleh ini lanjut lagi. Lanjut. Maaf ya kalau kurang fokus ya, karena saya sambil batuk ya. Lanjut. Oke, satu ayat lagi ya. Sebelum nanti saya istirahat sebentar ya. Satu ayat lagi ya. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Alhamdulillah. Saya izin istirahat tapi bukan beres ya. Izin istirahat dulu boleh? Menghela nafas dulu boleh? Agak ngos-ngosan ya. Ya Allah, makanya saya nggak bisa baca panjang-panjang nih satu ayatnya. Baik, teman-teman, sebelum lanjut